Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Saya akhirnya memakai kostum atau jersey ATM, Atletico Madrid, yang baru saja Rabu subuh, Selasa waktu setempat, menjungkalkan setan merah di Old Trafford, di markas mereka yang tidak punya taji lagi, ya, Theater of Dreams, yang tidak menggambarkan sebagai sebuah hal yang sangat bagus, istimewa kalau bermain di tempat ini. Mereka mendapatkan mimpi buruk, ya. Tim asuhan Ralf Rangnick bermain di kandang, mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk membooking satu tiket lolos ke babak perempat final UCL. Tidak mampu mengikuti langkah dari Liverpool dan Manchester City. Saya rasa ini menjadi tim satu-satunya Inggris dari 4 tim yang tadinya berpeluang untuk lolos ke perempat final yang gagal. Chelsea yang akan bermain nanti pagi, saya meyakini bisa lolos karena mereka punya modal bagus di Stamford Bridge, menang 2-0 atas Lille, cukup imbang atau kalah 1-0, 2-1, Chelsea itu akan lolos. Nah, bagi MU ini malah petaka besar. Bahkan ini perjalanan terburuk dalam sejarah mereka sejak terakhir kali Sir Ferguson ini, ya, membawa MU menjadi juara di IPL pada 2013. Kesininya bayangin, MU dengan kekalahan ini tidak ada satupun gelar yang mereka dapatkan, ya. Jangan bermimpi untuk menjadi juara di IPL, 20 poin jaraknya dengan tetangga mereka yang dulunya disebut tetangga berisik, ya, Manchester City, ya. Pasti udah nggak mungkin untuk masuk ke 4 besar. Sekarang aja susah di Liga Champions MU karena ada Arsenal di sana yang memiliki ada 2-3 pertandingan di tangan, walaupun hanya sekarang selisih 1 dengan MU. Di Carabao Cup sudah nggak ada, Liverpool udah juara, di FA Cup sudah tersisih, ya. Jadi memang tahun ini habis harapan mereka untuk di Champions, ya, di Liga Champions dipupuskan oleh ATM. Jadi hasil 1-1 di Wanda Metropolitano itu tidak menjadi jaminan buat MU ketika bermain di kandang. Padahal, ya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ini baru saja di akhir pekan menghantam Tottenham Hotspur dalam pertarungan yang dramatis. CR7 bahkan membuat hat-trick untuk mendapatkan 3 poin bagi MU. Namun ketika mereka datang dengan rasa percaya diri mungkin yang tinggi, mungkin terlalu percaya diri berlebihan, justru bertekuk lutut dari ATM. Dan ATM seperti biasa bermain dengan pragmatis memang. Mereka lebih banyak menunggu untuk counter attack. Itulah ATM. Dan saya lihat, ya, bagaimana Diego Simeone ini sebagai pelatih pintar memainkan taktik dia, ya, terutama dalam skema permainan dia. Ini di luar dugaan saya juga. Saya memperkirakan bahwa ATM itu akan tampil dengan formasi biasa mereka, menjadi kesukaan dari seorang Simeone, bermain dengan 4-4-2. Tetapi diubah ketika datang ke Old Trafford, bermain dengan 3 back. Nah, posisi Hector Herrera ini ditarik agak ke belakang, ya, berdiri di depan Jimenez. Jadi selain Oblak di belakang, ada Jimenez, ya, kemudian Van Danza dan juga Savic, ya. Kalau bermain dengan 4 back, ya, pasti Marcos Llorente akan turun. Nah, disinilah saya lihat kehebatan dari seorang Simeone. Dia tahu bahwa bermain dengan MU di Old Trafford ini akan bahaya. Kalau dia tidak memainkan ada pemain yang kuat dalam bertahan di posisi agak ke depan. Ini usaha dia untuk bisa menahan laju dari pemain-pemain MU. Mau entah McTominay dari sana, Fred, Dalot, dan juga dengan Teles, ya, sehingga mereka mengunci di sisi ini. Termasuk dengan Bruno Fernandes tentunya mereka akan menghambat sebelum bola itu datang ke CR7. Ya, dan kita bisa melihat CR7 tidak berkutik sepanjang laga, ya, tidak mampu menembak satupun ke gawang lawan selama 90 menit. Padahal dia baru membuat hat-trick ke gawang Spurs. Ini untuk ketiga kali, ya, di kancah Liga Champions, CR7 itu tidak bisa menembak satupun tendangan ke gawang lawan dalam waktu normal 90 menit. Dan ini menunjukkan bagaimana pertahanan memang yang kuat dibangun oleh pemain-pemain ATM, ya. Nah, kita lihat setelah Herrera ditarik ke belakang, ya, kemudian 4 ditaruh di depan dia, 2 diantaranya pemain yang kuat dalam bertahan, Renan Lodil dan Llorente. Ada Rodrigo de Paul dan juga Koke, ya. Kemenangan bagi ATM sudah terlihat di babak pertama, tanda-tanda mereka, ya.
ketika Felix membuat gol, umpan dari Marcos Llorente, dan akhirnya dianulir wasit karena di situ kedapatan ya menurut wasit bahwa ada offside bagi Llorente. Tapi di sini udah kelihatan bahwa counter attack dari ATM berbahaya. Dan memang 7 menit kemudian Renan Lodil bisa mencetak gol. Ya, di menit 41 kemudian memanfaatkan umpan dari Antoine Griezmann. Nah, setelah 1-0 ini di babak kedua permainan dikontrol dengan baik, lebih rapi bermain. ATM ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain MU untuk masuk lebih jauh. Hanya 5 on target dari 11 percobaan mereka menembak. Ya, menandakan kuatnya barisan pertahanan dan juga Jan Oblak yang saya lihat tampil oke. 5 tembakan mengarah ke gawang dari MU itu semua dimentahkan oleh Jan Oblak yang tampil luar biasa. Namun walaupun Jan Oblak tampil oke, gol sematawayang disumbangkan oleh Renan Lodil, tetapi saya melihat Koke bermain luar biasa. Wajar kalau UEFA menunjuk pemain ini sebagai man of the match, dan saya setuju. Koke mampu memimpin ya sebagai seorang leader di tengah dengan baik. Keseimbangan tim terjaga dengan bagus. Ya, dia punya visi bermain yang oke. Ya, wajar kalau dia ada di tim nasional Spanyol yang akan dibawa ke Qatar. Dan dia bermain bagus sekali. Kolaborasi dia dengan Rodrigo de Paul di sana, Renan Lodil. Nah, kalau bicara dengan Lodil ini biasa bermain di bek kiri, tapi dimainkan ke depan. Ya, ini dengan posisi yang saya katakan tadi lebih kuat dengan Llorente. Ada 2 pemain, Felix dan Antoine Griezmann. Jadi mereka bermain dengan 3-1-4-2. Luar biasa perubahan yang dilakukan oleh Simeone. Dan kita bisa melihat ya bahwa cara mereka menunggu ya tekanan dari MU kemudian counter attack itu sangat berbahaya. De Gea untung juga beberapa kali bisa menyelamatkan gawang MU. Saya tidak mau lagi membahas soal lini belakang dari MU ya, dengan Varane misalnya dan terutama dengan Maguire di sana, cukup sudah bagi saya. Tetapi yang saya sayangkan bahwa mereka bisa kalah, tidak bisa mendapatkan kemenangan di kandang setelah mereka menang melawan Spurs. Dan Ronaldo yang dibangga-banggain bisa membuat gol kalau selalu berhadapan dengan ATM, ini tidak bisa mencetak gol sama sekali. Ya, untuk pertama kali dalam 3 kesempatan terakhir dia tidak bisa membuat gol, ini sangat disayangkan. Memang ada putus di sana aliran bola untuk sebelum sampai ke Ronaldo, memang seakan dia terisolir kalau bisa dikatakan di sini karena kuatnya permainan cara bertahan yang diterapkan oleh Simeone dengan Lodil sana, Rodrigo de Paul, Koke, Herrera yang bermain sangat baik, Llorente. Jadi ketika ditekan mereka akan bermain lebih ke dalam, menyulitkan apapun yang dilakukan oleh pemain-pemain MU untuk masuk lebih jauh ke dalam untuk mendekati Jimenez, Savic. Ini berat ya, di samping Oblak tampil luar biasa. Menegaskan juga bagi ATM bahwa mereka selalu untuk ketiga kali bisa menggugurkan wakil-wakil Inggris di fase gugur. Sebelumnya kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi ini, mereka pernah menyingkirkan Chelsea di semifinal. Mungkin di 2013 ya, kalau nggak salah ya saat itu. Kalah di final Chelsea. Ya, kemudian Liverpool di 2019-2020 ketika Liverpool menyandang sebagai juara bertahan di Liga Champions. Liverpool tumbang di babak 16 besar melawan ATM, dan ini kejadian di babak 16 besar MU juga tersisi. Ya, jadi ATM sudah punya rekor tersendiri mengalahkan 3 klub Inggris di fase gugur. Ini sangat-sangat disesali ya bahwa harapan publik di Manchester ya, terutama bagi Manchester United untuk bisa lolos ya, tidak mereka dapatkan sama sekali. Dan ini adalah tahun yang paling buruk kalau saya lihat ya, di mana mereka sulit untuk bisa mendapatkan 1 gelar pun, tersisi di semua. Kalau bicara untuk di IPL apalagi 20 poin di belakang Manchester City yang ada di puncak klasemen. Tim yang dulunya disebut sebagai tetangga yang berisik, sekarang justru bisa dibalikin sama City. Ya, mereka bilang ini MU yang berisik ya, karena setelah sepeninggal Sir Alex Ferguson di 2013 nggak ada lagi gelar di IPL. Ya, mungkin aja masih ada di Piala Liga atau di Piala FA. Mereka bisa mendapatkan, atau di Liga Eropa. Ya, ada Mourinho di sana kan yang bisa mendapatkan di Liga Eropa dan Piala Liga. Ada Van Gaal yang bisa memberikan Piala FA, tapi yang diutamakan IPL. Mereka mandek di
20 gelar. Sekarang sudah nggak ada, sudah mungkin tahun ke-9 mereka puasa gelar. Ini tersisi di Piala FA, ya, apalagi di Carabao Cup yang sudah direbut oleh Liverpool. Satu-satunya harapan di UCL musim ini, tapi mereka gagal. Sekarang mereka berharap untuk bisa finish di posisi keempat di IPL. Berat juga, ya, karena ada Arsenal di sana yang menyimpan 2-3 laga lebih sedikit dibandingkan dengan MU. Sehingga MU ada di posisi kelima, agak sulit saya pikir. Kalau Arsenal ini konsisten, Arsenal akan merebut posisi keempat untuk hadir di Liga Champions. Ya, jadi kejutan yang dibuat oleh pasukan Simeone ini, dan Simeone kita lihat kan selebrasi liar dia. Wah, begitu wasit membunyikan peluit panjang, Simeone ini berlari yang mengitari pinggir lapangan, masuk ke ruang ganti. Dia tidak tahu tuh, walaupun dilempar oleh botol oleh fans-fans MU yang kesal melihat gaya selebrasi dari Simeone ini. Yang penting dia melakukan tuh hal yang sama. Inilah karakter Simeone, ya. Ini agak songong nih memang pelatih ini. Anda masih ingat waktu dia tidak mau bersalaman dengan Jurgen Klopp sehingga rame? Nah, itulah Simeone. Dia menunggu momen ini memang. Begitu menang, pas dia melakukan itu. Walaupun dia membantah bahwa dia tidak tahu ada lemparan-lemparan yang terjadi terhadap dirinya, tetapi dia sudah membuat rusuh di akhir pertandingan. Dia melampiaskan kegembiraan dia di ruang ganti bersama dengan pemain-pemain ATM. Semoga ATM ini di undian kembali ketemu Liverpool. Ini rame lagi, ya. Tetapi saya pikir ya ATM ini tidak akan banyak untuk, dengan cara bermain seperti ini mereka sulit untuk bisa menembus final. Karena di 8 besar itu semua tim hebat semua. City, Liverpool, Munchen hebat-hebat. Kejutan lain yang terjadi adalah Ajax di luar dugaan juga. Saya memperkirakan Ajax akan dengan mudah lolos, ternyata kalah lewat gol Daniel Nunes, ya, di menit 77. Pemain Benfica ini bisa menamatkan perjuangan dari pasukan Erik ten Hag. Sayang sekali bermain di Amsterdam Arena dengan kombinasi yang sangat kuat, starting 11 terbaik yang dilepas Erik ten Hag, gagal untuk mencetak sebiji gol pun nggak bisa. Walaupun dari segi statistik semua itu unggul Ajax. Nah, Benfica ini hanya 4 kali menembak, 1 on target. Satu-satunya on target ya Nunes membuat gol. Itu saja. Ini memang mereka bermain sama seperti ATM. Ini cara mereka bermain dalam, bertahan, menunggu, berikan kesempatan Ajax menguasai bola, tapi sulit untuk masuk. Counter mereka kan bisa menghasilkan gol. Bayangkan juga mereka sudah menampilkan pemain terbaik mereka, pencetak gol ulung, ya. Sebastian Haller di sana, Dusan Tadic, ya, Berghuis, Anthony, Gravenberch, Alvarez, semua mereka mainkan. Ini pemain-pemain top yang ada di tengah ke depan. Tetapi tidak bisa mencetak sebiji gol pun. Sama seperti MU. Jadi ini 2 tim yang saya unggulkan juga, dua-dua ini terkapar, tumbang di kandang sendiri. Jadi kalau bilang kejutan, ya 2 kejutan ini. Makanya Chelsea tetap harus hati-hati ke Lille. Karena Lille juga berpotensi, walaupun memang mereka berat menurut saya untuk bisa mencetak 3 gol di gawang Mendy. Ya, ini. Yang rame juga adalah Juventus sama Villarreal. Bukan tidak mungkin juga Villarreal mengikuti jejak dari ATM yang lolos, ya. Dan mereka bisa menjukalkan Juventus. Kalau Juventus tidak waspada, ya, tidak hati-hati, bahaya pasukan Allegri ini untuk menghadapi tim asuhan Unai Emery. Ya, kita akan lihat apakah akan ada kejutan lagi yang bisa terjadi seperti dibuat oleh Benfica dan ATM, ya, di babak 16 besar pada Kamis dini hari nanti, ya. Akan melibatkan Lille lawan Chelsea dan Juventus lawan Villarreal. Sampai di sini review saya dengan kemenangan saya pikir luar biasa dari Atletico Madrid atas MU dan Benfica atas Ajax. Dan bagi Anda yang mungkin tepat menebak hasil pertandingan yang mengunggulkan ATM, ya, dalam kuis saya kemarin untuk bisa mendapatkan giveaway dari PT SKA Prima Eva, itu ada kaos Leones yang akan diberikan dan juga sendal, ya, 3 warna, Verde 3, ya. Itu ada hijau, marun, dan black. Saya nantinya sama tim akan melihat siapa ini yang paling benar, ya, untuk dikirim dari hasil pertandingan MU lawan ATM dan juga Ajax lawan Benfica. Mungkin banyak yang gagal ini, ya.
karena tidak diduga Benfica bisa menang, kemudian dengan ATM bisa menang. Kita akan lihat sebelum kita akan umumkan nanti siapa-siapa aja yang menang sambil menunggu laga di babak 16 besar antara Lille, Chelsea, dan juga yang melibatkan Juventus dan Villarreal. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan review babak 16 besar di UCL. Ciao.